Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharno, guru dari SMA Negeri 7 Pontianak. Pada tugas yang ketiga ini, dalam animasi drawing kelompok 2, saya akan menyampaikan tutorial penggunaan VideoScribe. Langkah yang pertama, kita aktifkan VideoScribe kita dengan cara kita klik icon yang ada pada desktop kita. Ini adalah tampilan awal apabila kita mengaktifkan VideoScribe. Yang pertama, kita disuruh memasukkan email kita. Email yang digunakan untuk pada waktu kita membuat akun. Yang kedua, kita masukkan password kita. Setelah itu kita klik login. Ini adalah tampilan apabila kita sudah bisa login. Tampilan di sini adalah tampilan demo bawaan dari VideoScribe. Apabila kita tidak menginginkan ini, kita bisa klik tanda close. Kemudian kita klik checklistnya. Tampilan selanjutnya adalah project yang pernah kita buat. Apabila kita ingin mengedit lagi, apabila kita ingin melihat lagi, kita juga bisa membuat script yang baru dengan cara klik tanda plus atau create new script. Ini adalah tampilan lembar kerja kita yang kita bisa gunakan untuk membuat animasi drawing ini. Sebelumnya akan saya jelaskan fungsi dari masing-masing icon yang terdapat pada VideoScribe ini. Yang pertama adalah tanda disket atau save or export describe. Fungsinya adalah untuk menyimpan atau mengekspor project yang sudah kita buat dalam kanvas ini. Yang kedua adalah add a image to the canvas. Kita bisa menyisipkan atau menambah gambar di dalam kanvas ini. Yang ketiga adalah add text to the canvas, yaitu kita bisa menambahkan atau menyisipkan teks atau tulisan dalam kanvas ini. Kemudian, add a chart to the canvas. Kita bisa menyisipkan chart atau grafik ke dalam kanvas ini. Yang selanjutnya, add or change a music track for the script. Kita bisa menyisipkan musik atau background ke dalam lembar kerja kita. Kemudian yang selanjutnya, add or change the voice over for the script. Kita bisa menyisipkan suara kita atau voice kita sebagai narasi dalam pembuatan VideoScribe ini. Yang selanjutnya adalah change the paper texture and color. Kita bisa mengubah warna atau tekstur dari tampilan project kita. Kemudian yang selanjutnya adalah select a different default hand for the script. Kita bisa mengubah bentuk tangan, telapak tangan kita di dalam aplikasi VideoScribe nanti. Tampilan selanjutnya adalah preview play your script. Apabila kita sudah membuat project dalam script ini, baik sudah selesai maupun belum selesai, kita bisa melihat previewnya. Tombol yang selanjutnya adalah publish atau render your script video. Apabila project kita sudah selesai, sudah kita simpan, kita bisa mempublishnya. Publish bisa berupa ekstensi PPT atau PowerPoint. Ini adalah fungsi atau kegunaan dari masing-masing tombol yang ada pada VideoScribe. Kita mulai project yang pertama kita. Saya ingin memasukkan image ke dalam project saya. Saya bisa menggunakan gambar atau image yang sudah pernah saya gunakan, atau kita bisa gunakan juga image yang ada di dalam bawaan VideoScribe. Kita juga bisa menggunakan atau menginstalkan gambar yang ada pada desktop kita atau komputer kita. Saya sarankan apabila kita menggunakan image yang ada dalam komputer kita,
saya sarankan untuk menggunakan gambar dengan tipe PNG. Karena hasil yang ditampilkan dalam video script nanti akan lebih maksimal. Sebagai contoh hari ini, saya akan mengambil image yang pernah saya gunakan dalam pembuatan project sebelumnya. Setelah kita klik image yang kita inginkan, kita bisa mengatur image ini, baik besar kecilnya, maupun kemiringannya, rotate-nya. Setelah sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita bisa memilih memasukkan teks. Kita ketikkan saja di dalam dialog box ini. Saya tuliskan tutorial video script. Font style-nya bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Warnanya juga bisa kita ubah. Setelah sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita klik tanda checklist. Ini adalah tampilan dari tag yang sudah kita buat tadi. Kita tinggal mengarahkan mau di mana teks ini mau kita simpan. Kita juga bisa menambahkan teks yang lainnya. Contohnya adalah font style-nya bisa kita ubah lagi, dan warnanya pun bisa kita pilih. Kita bisa nambahkan satu teks lagi. Fontnya kita ubah. Warnanya juga bisa kita pilih yang lain. Ini kita sudah memasukkan image dan teks. Kita bisa melihat previewnya dengan cara klik preview play your script. Apabila kita ingin menambahkan lagi ke dalam project kita bisa menambahkan yang pertama, kita bisa menambahkan sound atau musik ke dalam video script kita. Di dalam video script sudah disiapkan beberapa musik, sound yang bisa kita pilih, dan bentuknya adalah free. Kita bisa memilih lagu yang sesuai dengan panjang dari project yang kita buat. Apabila project kita terlalu panjang, kita juga bisa memilih lagu yang kita sukai, kemudian kita pilih loop. Artinya, apabila lagu tersebut sudah berhenti, maka lagu tersebut akan diulang terus-menerus sampai project kita berhenti atau selesai. Kemudian volumenya juga bisa kita atur. Kekerasan volume dari musik kita bisa kita atur seberapa kita inginkan. Kalau sudah, kita checklist. Selain musik, kita juga bisa memasukkan suara kita atau voice kita. Yang mana dalam memasukkan voice ini berguna sebagai narasi apabila kita membuat sebuah project. Sebagai contoh, di sini akan muncul tampilan yang ditampilkan pada saat
project itu dibuat. Kita juga bisa memasukkan voice kita. Kalau udah selesai, kita checklist, kita klik, kemudian kita klik tanda silang. Yang selanjutnya, di dalam VideoScribe ini juga sudah disiapkan apabila kita ingin mengubah warna dasar dari tampilan kita. Sebagai contoh, saya ingin mengubah warna dasarnya atau teksturnya seperti ini. Kita kalau kurang suka, kita juga bisa mengubah pencahayaannya. Kemudian, apa yang sudah kita buat tadi, kita masih bisa mengeditnya. Edit yang pertama adalah kaitannya dengan waktu munculnya gambar tersebut, kemudian transisinya atau pause-nya. Ini bisa kita edit sebagaimana semestinya kita ingin menampilkannya. Apabila sesuai, kita checklist. Kemudian teksnya juga bisa kita ubah pengaturannya. Misalnya pause-nya kita tambahkan, kita checklist. Kemudian langkah terakhir, apabila kita sudah yakin bahwasannya proyek kita sudah sempurna, sudah betul, adalah kita menyimpan proyek kita. Caranya adalah kita klik icon disket ini. Kemudian di mana folder itu mau ditaruh, kemudian kita masukkan namanya. Saya membuat nama tutorial VideoScribe di folder coba folder. Kalau sudah, kita checklist. Project yang sudah kita buat tadi sudah tersimpan ke dalam folder yang kita buat. Langkah selanjutnya, apabila kita ingin melihat hasilnya, kita bisa klik preview play. Tetapi apabila kita sudah yakin betul, kita bisa langsung mempublish VideoScribe kita ke dalam bentuk, salah satu contohnya adalah bentuk PowerPoint. Lama dari publish ini tergantung dari besar kecilnya memori atau besar kecilnya file yang kita buat tadi. Semakin besar file yang kita buat tadi, maka akan semakin lama proses dari publish tersebut. Setelah selesai proses publish tersebut, langkah selanjutnya, apabila kita menginginkan proyek kita ini nanti bentuknya adalah video, di dalam Office 2010 ke atas, di dalam PowerPoint sudah tersedia fasilitas untuk mengkonvert dari bentuk PPT menjadi bentuk video MP4. Kemudian, apabila sudah selesai dikonvert ke dalam bentuk MP4, kita juga bisa langsung mengupload ke dalam YouTube. Sekian tutorial yang sudah saya buat dalam rangka pemenuhan tugas ketiga aplikasi drawing kelompok 2, yaitu tentang tutorial VideoScribe. Besar harapan saya, semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.